Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena uang yang dimiliki untuk membeli barang dan jasa menjadi lebih sedikit. Jadi, misalnya, seseorang bisa membeli barang X sebanyak 10, tetapi karena inflasi hanya dapat membeli 5 barang saja dengan jumlah uang yang sama. Hubungan pelemahan mata uang terhadap inflasi itu karena melemahnya rupiah membuat modal usaha naik, yang ujung-ujungnya memaksa harga barang di pasar ikut naik atau inflasi. Akibatnya nilai uang di dompet kita akan terasa lebih menyusut. Pada Oktober 2024, nilai rupiah pada saat itu di angka Rp15.465. Dan sekarang, pada 8 Juni 2026, rupiah berada di angka Rp18.188, yang merupakan titik tertinggi sepanjang sejarah saat ini, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 17,6%. Faktor-faktor penyebab pelemahan nilai rupiah. Faktor internal pelemahan rupiah. Pertama, ada ketergantungan impor yang tinggi. Indonesia masih bergantung pada impor untuk beberapa kebutuhan seperti bahan baku industri, mesin, dan produk teknologi. Karena transaksi impor umumnya menggunakan dolar US, kebutuhan terhadap dolar menjadi sangat tinggi. Jika kebutuhan dolar terus meningkat, maka nilai rupiah dapat melemah. 2. Utang dalam dolar menjadi lebih mahal. Pemerintah maupun perusahaan di Indonesia memiliki sebagian utang yang menggunakan mata uang dolar US. Ketika rupiah melemah, jumlah rupiah yang harus dibayarkan untuk melunasi utang tersebut menjadi lebih besar. Hal ini dapat menambah beban keuangan negara maupun perusahaan. 3. Kepercayaan investor yang sensitif. Kepercayaan investor sangat memengaruhi nilai tukar rupiah. Jika investor merasa kondisi ekonomi atau kebijakan suatu negara kurang meyakinkan, mereka dapat menarik investasinya dan memindahkan dana ke negara lain. Akibatnya, permintaan terhadap rupiah menurun dan nilainya melemah. 4. Produktivitas dan pendapatan yang belum kuat. Kekuatan mata uang suatu negara juga dipengaruhi oleh kemampuan negaranya dalam menghasilkan barang dan jasa. Jika produktivitas dan pendapatan nasional belum cukup kuat, pemasukan devisa dari ekspor menjadi sangat terbatas. Kondisi ini dapat membuat rupiah lebih rentan mengalami pelemahan. Faktor eksternal pertama yaitu dolar Amerika Serikat sangat kuat. Ketika nilai dolar Amerika Serikat menguat terhadap banyak mata uang dunia termasuk rupiah, maka nilai rupiah akan terlihat melemah. Hal ini terjadi karena semakin banyak rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika Serikat. Akibatnya, harga barang yang dibeli dari luar negeri menjadi lebih mahal. Faktor yang kedua yaitu suku bunga Amerika Serikat tinggi. Jika suku bunga di Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan negara lain, banyak investor akan memindahkan dananya ke Amerika karena dianggap lebih menguntungkan. Karena investor harus membeli dolar terlebih dahulu, permintaan dolar meningkat dan permintaan rupiah menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan rupiah melemah. Yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi global. Peristiwa seperti perang, konflik antar negara, krisis ekonomi atau pandemi dapat membuat kondisi ekonomi dunia menjadi tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, investor biasanya lebih berhati-hati dan memilih menyimpan aset yang dianggap aman, seperti dolar Amerika Serikat. Akibatnya, permintaan dolar meningkat dan nilai rupiah dapat menurun. Faktor yang keempat adalah harga minyak dunia yang fluktuatif. Konflik Iran dan Amerika Serikat menyebabkan kekhawatiran terganggunya pasokan minyak dunia, sehingga harga minyak naik. Karena Indonesia masih mengimpor minyak, kebutuhan dolar untuk membeli minyak menjadi lebih besar. Akibatnya, rupiah dapat melemah dan biaya energi di dalam negeri berpotensi meningkat. Faktor yang kelima yaitu investor membeli aset yang aman, seperti USD. Pada saat kondisi ekonomi global tidak stabil, investor cenderung mencari aset yang dianggap paling aman. Dolar Amerika Serikat sering dipilih karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di dunia internasional. Semakin banyak investor membeli dolar, semakin besar tekanan terhadap rupiah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak pelemahan nilai rupiah yang paling dirasakan di masyarakat.
kenaikan harga BBM naik sekitar 32% yang disebabkan biaya impor minyak lebih mahal, kenaikan harga minyak dunia, serta upaya pemerintah dalam menekan APBN. Sehingga harga BBM non-subsidi lebih mengikuti harga asli atau biaya real. Dampaknya, masyarakat pengguna Pertamax lebih mengeluarkan biaya transportasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli dan meningkatkan biaya operasional bagi sebagian pelaku usaha serta pekerja yang bergantung pada kendaraan pribadi. Dampak pelemahan rupiah terhadap harga pangan itu terjadi karena pelemahan rupiah langsung mengerek harga pangan karena membuat biaya impor komoditas esensial, bahan baku, dan pupuk menjadi lebih mahal, sehingga meningkatkan biaya produksi yang akhirnya dibebankan pada harga jual di tingkat konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai solusi yang sekarang dilakukan pemerintah dalam usahanya memperkuat nilai mata uang. Dalam mengatasi pelemahan rupiah yang terus terjadi belakangan ini, Bank Indonesia dan pemerintah melakukan penaikan suku bunga acuan demi menarik investasi asing yang diperkuat dengan langkah intervensi langsung di pasar valuta asing serta melakukan kewajiban menahan devisa hasil ekspor atau DHE di dalam negeri. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok,